mogok lagi. Hah? Mana bisnya? Mau beli apa? Mobil pulsa kek. Dompet mana sih? Apain panik? Kan ada BCB Tinggal transfer saja. isi pulsa juga bisa. Bank BCB. Wow, pasangan serasi nih. Oli yang pas buat motor kita dong. Oli yang bagus dan pas, Piccoli Genwal. Piccoli memiliki teknologi anti gesek mampu meredam panas, antioksidan, dan melapisi metal dengan sempurna. Pakai Piccoli, rasakan keistimewaannya. Piccoli Oil, pasangan serasi kendaraan Anda. Piccoli Auto Racing Oil. Rudy Project. Elevate your performance. Kegiatan berkendara berkelompok adalah kegiatan yang menyenangkan, seharusnya menghibur diri dan bermanfaat untuk sesama. Organisasi hobi otomotif harus melaksanakan 4 pilar aksi dalam setiap kegiatannya, yaitu aksi sosial, aksi keselamatan jalan, aksi lingkungan hidup, dan aksi wisata budaya seni dan kuliner. Dalam pelaksanaannya, peserta berkendara berkelompok wajib mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku, menghormati pengguna jalan yang lain, dan berbagi jalan. Seperti dalam kondisi menyusul, peserta diwajibkan menyusul dengan cara satu persatu dan tidak mengatur lalu lintas. Selalu berpikir dan bertindak berkeselamatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan akhir perjalanan. Kegiatan yang melibatkan banyak orang tentunya membutuhkan pengurus yang terlatih. Untuk kegiatan pelatihan tata cara mengemudi berkelompok dan pengurus atau Officer Touring Management, silakan hubungi Ikatan Motor Indonesia. Persiapan perjalanan, pengarahan, atau briefing. Kegiatan berkendara berkelompok wajib diawali dengan pengarahan. Sesi pengarahan ini dipimpin oleh pimpinan rombongan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta dan tim pendukung. Berikut tahapan-tahapan dari sesi pengarahan. Absensi peserta berfungsi untuk pendataan seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan berbagi kontak antar peserta dan sebagai dasar dari pengelompokan. Selain peraturan lalu lintas, dalam berkendara berkelompok ada yang dinamakan dengan peraturan emas. Berikut adalah isi dari aturan emas. Jaga jarak aman, dilarang menyusul dari kiri, dilarang menyusul pimpinan rombongan, menentukan waktu maksimal perbaikan kendaraan apabila terjadi kerusakan, beristirahat setiap 2 jam berkendara, tidak mengatur lalu lintas, tidak makan saat berkendara. Seluruh peserta, pengurus, sampai dengan pimpinan rombongan dilarang menggunakan lampu strobo dan sirine ataupun perlengkapan yang digunakan oleh penegak hukum. Rute. Sesi ini membahas tentang daerah yang akan dilalui, kondisi jalan, perkiraan cuaca, tempat pemberhentian, istirahat, dan titik pemberhentian akhir. Apabila seluruh peserta memahami rute yang akan dilewati, mereka tidak akan panik jika terpisah atau terputus dari rombongan.
karena sudah mempunyai informasi lengkap tentang rute, titik-titik pemberhentian, dan hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan yang akan dilakukan hari ini. Sehingga peserta tetap dapat berkendara dengan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Evaluasi. Wajib bagi pimpinan rombongan untuk melakukan dan memberikan evaluasi baik dari kegiatan yang sedang dijalankan saat ini atau berdasarkan kegiatan yang pernah dijalani sebelumnya. Formasi dan urutan peserta. Seluruh peserta wajib diberikan induksi mengenai formasi berkendara yang aman dan selamat berdasarkan data yang didapat pada saat absensi peserta. Pimpinan rombongan harus menyusun urutan peserta dengan benar dengan cara memposisikan peserta perempuan, peserta yang kurang berpengalaman dalam berkendara, peserta yang berboncengan pada posisi depan di dalam rombongan. Apabila jumlah total peserta lebih dari 20, maka pimpinan rombongan wajib membagi seluruh peserta menjadi 2 grup. Pimpinan wajib memperkenalkan para pengurus kegiatan kepada seluruh peserta dan menjelaskan fungsi dari para pengurus tersebut. Pengurus perjalanan hanya berperan dalam mengatur internal rombongan untuk keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan rombongan. Untuk mengakhiri sesi pengarahan, pimpinan rombongan menutup sesi ini dengan mengarahkan seluruh peserta untuk berdoa pada saat akhir pengarahan. Isyarat tangan wajib dipahami oleh seluruh peserta kegiatan berkendara berkelompok dengan tujuan agar seluruh peserta dapat berkomunikasi baik secara internal ataupun eksternal dengan pengguna jalan raya yang lain. Isyarat tangan wajib menggunakan tangan kiri. Rintangan atau hal membahayakan di jalan. Berhenti untuk istirahat. Naikkan kecepatan. Turunkan kecepatan. Satu baris. Berhenti. Perlengkapan keselamatan berkendara. Untuk melindungi bagian kepala, gunakan helm yang sesuai dengan ukuran kepala kita dan sudah bersertifikasi SNI. Helm wajib digunakan secara pribadi, tidak boleh dipakai bergantian dengan orang lain. Gunakan jaket untuk iklim tropis yang memiliki sirkulasi udara dan memiliki pelindung di bagian lengan, bahu, punggung, dan dada. Sarung tangan dengan bahan yang tidak terlalu tebal dan memiliki pelindung di bagian dalamnya. Memakai celana panjang yang memiliki pelindung di bagian dalamnya. Saat berkendara dengan sepeda motor, kita wajib menggunakan sepatu yang melindungi mata kaki. Menjalankan rombongan. Pertama, sebelum menjalankan rombongan, pimpinan rombongan akan memberikan signal sebanyak 1 kali berupa tiupan peluit panjang atau menggunakan tanda suara lainnya. Sebagai tanda kepada seluruh peserta agar melakukan persiapan awal seperti memakai perlengkapan keselamatan berkendara seperti helm, jaket, dan sarung tangan, serta mempersiapkan sepeda motor mereka masing-masing. Tiupan peluit panjang atau signal sebanyak 2 kali menandakan agar seluruh peserta mulai menaiki sepeda motor masing-masing, menyalakan mesin dan mengambil posisi di belakang pimpinan dengan formasi berbaris 2 atau mengikuti kondisi lokasi. Pimpinan rombongan mengangkat tangan kiri, mengacungkan ibu jari ke atas, lalu diikuti oleh peserta paling belakang, dan dilanjutkan secara estafet ke peserta di depannya, sampai dengan peserta yang berada tepat di belakang pimpinan rombongan. Masuk ke badan jalan. Saat memasuki badan jalan, pimpinan rombongan mengarahkan seluruh rombongan dalam formasi 1 baris di sisi paling kiri jalan. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan yang lain. Dengan kecepatan rendah, sampai seluruh rombongan dipastikan sudah memasuki badan jalan dan siap melakukan perjalanan. Formasi 1 baris dan zigzag. Dalam berkendara berkelompok, ada 2 formasi yang wajib dipahami oleh seluruh peserta. Pertama adalah formasi 1 baris, dan kedua adalah formasi zigzag. Formasi 1 baris berisiko karena pandangan terbatas. Biasanya digunakan pada beberapa situasi
seperti pada saat rombongan memasuki badan jalan, menyusul, menikung, dan berkendara di dalam kota atau pada saat berhenti di pinggir jalan. Formasi zigzag digunakan pada saat rombongan berkendara di jalan raya yang tidak dalam kondisi padat atau macet. Tujuan dari formasi ini adalah agar seluruh peserta rombongan mendapatkan jarak pandang yang lebih luas dan jarak pengereman yang lebih panjang pada saat terjadi situasi darurat seperti pada saat terjadi pengereman mendadak. Kedua formasi ini harus dijalankan secara dinamis oleh seluruh peserta menyesuaikan kondisi lalu lintas yang dilewati. Menyusul. Saat menyusul kendaraan atau kelompok lain di jalan raya, seluruh peserta rombongan diwajibkan untuk menyusul secara satu persatu dan menyusul hanya dari satu sisi sesuai arahan dari pimpinan rombongan. Posisi berbelok. Saat berbelok, seluruh peserta rombongan wajib mengambil posisi berbelok seperti huruf L atau mengikuti marka jalan yang ada agar tidak mengambil hak pengendara lain di jalan raya. Berhenti di lampu lalu lintas. Saat berhenti di lampu lalu lintas, seluruh peserta rombongan akan mulai merubah formasi dari zigzag atau berbaris satu menjadi berbaris dua. Setelah lampu lalu lintas berwarna hijau, rombongan akan kembali berjalan. Peserta yang berjalan lebih dahulu adalah peserta yang berhenti terlebih dahulu. Terputus di lampu lalu lintas. Saat rombongan terputus di lampu lalu lintas, peserta yang tertinggal diwajibkan memberikan tanda berupa klakson, supaya peserta yang melewati lampu lalu lintas dapat mengetahui situasi tersebut dan dapat memberikan tanda secara estafet kepada pimpinan rombongan agar pimpinan rombongan dapat mengambil keputusan untuk memperlambat laju rombongan dan menepi ke pinggir jalan dengan tujuan agar rombongan dapat menyambung kembali. Pada saat rombongan terputus dalam kondisi apapun, peserta yang tertinggal sebaiknya tidak perlu panik, tidak berupaya untuk menyusul dengan tergesa-gesa sehingga meresahkan pengguna jalan yang lain. Pemberhentian darurat. Pada saat melakukan pemberhentian darurat, seluruh peserta wajib untuk berhenti di sisi paling kiri jalan dengan formasi satu baris dan wajib menyalakan lampu hazard. Matikan lampu hazard pada saat memulai kembali perjalanan. Mengisi BBM. Guna mengefisiensi waktu dan tenaga, pada saat melakukan pengisian BBM, seluruh peserta diarahkan untuk mengantri dan mengisi BBM dalam formasi berbaris dua. Pembayaran BBM seluruh peserta rombongan sebaiknya dibayarkan dalam satu transaksi. Peserta yang sudah selesai melakukan pengisian BBM diwajibkan untuk memarkir kendaraannya di lokasi yang mumpuni dan tidak mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan lainnya. Memarkir kendaraan. Pada saat seluruh rombongan akan memarkir kendaraannya, pimpinan rombongan diwajibkan dapat mengevaluasi lahan parkir yang cukup dan tepat bagi seluruh peserta rombongan, agar seluruh peserta dapat parkir dengan nyaman dan tidak mengganggu pengguna lokasi parkir dan pengguna jalan raya yang lain. Parkir dapat diatur dalam formasi berbanjar ataupun berbaris, dan pada saat memarkir kendaraan, para peserta rombongan tidak diperbolehkan mengambil posisi parkir melewati pimpinan rombongan.